Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara untuk membuat activity diagram menggunakan aplikasi Power Designer, begitu ya, sambil menjelaskan secara singkat apa fungsi dari setiap diagram atau simbol yang ada. Oke, langsung saja ya. Di Power Designer ini ketika kita jalankan Power Designer, maka akan muncul halaman seperti ini. Kemudian untuk memulai pertama kali ya kita create model. Nah, kemudian di bagian model tipe object oriented model kita gunakan activity diagram karena kita ya mau membuat activity diagram tentunya. Nah, ini nama modelnya ya. Misalkan di sini kita ganti saja namanya menjadi aktivitas misalkan dashboard ya, atau aktivitas masuk aplikasi begitu misalkan, atau aplikasi pendataan buku, atau aktivitas belanja seperti itu dan seterusnya. Misalkan kita klik di sini oke. Kemudian kita tunggu sebentar halamannya. Nah, simbol activity diagramnya ada di sini ya. Gitu. Jadi ini ada diagram aktivitasnya, kemudian ini object node, kemudian ini variabel, kemudian ini flow-nya. Nah, ini decision agar dimana kita memiliki kondisi yang khusus untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas yang lain yang kemudian dia memiliki fungsi atau kondisi khusus, kita gunakan decision. Apabila ya, maka aktivitasnya apa, apabila tidak, aktivitasnya apa, misal seperti itu ya. Kemudian ini synchronization ya. Jadi synchronization ini pemisahan maupun penggabungan dari aktivitas itu sendiri yang kondisinya dia tidak diperlukan kondisi khusus. Jadi kita bisa memilih aktivitas yang yang lain begitu ya, satu dan yang lainnya memilih, tapi kondisinya tidak khusus seperti decision. Kalau decision kan khusus ya, ada kondisi syarat. Kalau synchronization ketika pemisahan aktivitas ya tidak ada syarat khusus begitu. Kemudian ini diagram start ya, dan diagram end. Oke, sebelum sebelum kita praktekkan secara langsung, saya mau ingatkan kalau di Power Designer versi punya saya ini kemungkinan diagramnya ini versi ke-1 ya. Jadi N-nya itu seperti ini bentuk simbolnya. Kalau di buku-buku pelajaran simbol N itu ini nih, seperti kursornya seperti ini begitu. Jadi ada lingkaran di dalam lingkaran lagi. Kalau versi 2 jadi ada 2 ya. Ada yang seperti ini diagram N-nya, ada juga ya yang pakai silang seperti ini dan dia memiliki arti yang berbeda begitu ya. Tapi karena ini sepertinya versi ke-1, jadi ini sudah cukup, tidak apa-apa seperti ini diagram N-nya seperti itu. Oke, kita ini saja ya. Ini kita delete. Misalkan kita langsung praktekkan ini diagram start. Tentunya kita biasanya simpan di atas. Mau ke kanan juga tidak apa-apa, mau ke bawah juga tidak apa-apa, tapi lumrahnya biasanya itu ke bawah begitu. Kemudian di sini kita bikin aktivitas login ya. Misalkan di sini kita tulis ya. Nah, ini klik 2 saja ya, klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, baru di sini kita gunakan melakukan login. Kita harus kasih tahu atau kasih nama aktivitasnya. Nah, kemudian melakukan login.
atau ini dashboard dulu ini. Dashboard, masuk ke dashboard. Nah, syarat untuk masuk ke dashboard itu kan dia harus login. Ya, berarti dia login dong. Ini. Nah, melakukan login. Tapi dia belum punya akun. Maka kita harus buat dulu register. Nah, mendaftar akun. Nah, di sini kita bisa gunakan decision. Nah, seperti ini. Ya, ini kita buat ke bawah ya, biar lebih enak dilihat. Nih ke atas. Ya. Dan ini flow-nya. Decision to ke sini. Nah, ini kita drag ya. Jadi dari simbol ke satu ke simbol yang lainnya itu di drag. Jadi seperti ini, diklik, kemudian di drag, kemudian dilepaskan klik kirinya. Oke, kemudian selanjutnya kita ulangi langkah serupa seperti ini. Oke ya. Ini juga bisa kita atur enaknya kita bagaimana. Misalkan seperti ini tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau kita mau memberikan caption atau teks ya, berarti kita gunakan free symbols di sini. Ada teks. Nah, ini apabila memiliki akun, ini klik 2 kali. Jika punya akun, ya klik OK ya. Nah, begini. Kemudian kita tulis di sini apabila dia tidak punya akun. Jika tidak ada akun. Nah, begini. Oke, kemudian di sini karena tidak ada decision lagi ya, maka kita tarik garisnya dari mendaftar akun. Bila sudah selesai, maka kita tarik sini ya. Nah, ini. Kemudian dari masuk ke dashboard, misal kita mau ke menu misalkan ada banyak menu ya, ada lihat buku, data buku. Nah, misalkan kita di sini pakai synchronization seperti ini. Kemudian di sini ada banyak aktivitas, ada 3 misalkan. Kemudian kita ini ada aktivitas untuk melihat data. Kemudian di sini ada mengedit atau tidak hanya melihat, misalkan mengirim data. Kemudian ada juga misalkan mengedit profil. Nah, jadi selama dia menunya sejajar, kita bisa lakukan seperti ini ya. Ya, kemudian kita tambahkan flow-nya. Jadi kita kesini dulu. Kemudian dari synchronization ya seperti ini. Oke ya. Kemudian setelah dilakukan pemisahan, jangan lupa untuk ada penggabungan lagi. Misalkan setelah ini ada logout gitu. Nah, begini. Kalau misalkan mau diperbesar, ini tidak apa-apa ya. Misalkan dipanjangkan seperti ini, boleh ya, agar lebih enak dilihat misalkan. Dan untuk decisionnya, karena saya tidak tidak kasih nama, jadi ini bisa dihapus saja. Jadi pakai titik boleh ya. Oke, kemudian ini kita perkecil seperti ini. Nah, boleh seperti ini. Begitu.
Kemudian ini keluar dari aplikasi, keluar akun atau keluar aplikasi begini. Kemudian finish ya, finish seperti ini. Jadi ini untuk menggunakan activity diagramnya diklik ya. Misalkan saya pakai flow, ini diklik kemudian ya seperti biasa, jadi tidak di drag and drop tapi diklik saja, diklik. Nah kalau dari sini baru di drag and drop. Nah begitu, seolah-olah drag and drop ya. Jadi dari sini diklik kemudian di drag dan dilepaskan. Nah ini sudah jadi activity diagram yang sederhana, tergantung dari setiap kasusnya masing-masing seperti itu ya. Jadi jangan dilihat dari segi apakah ini aktivitasnya sudah benar atau salah, karena ini masih banyak hal yang perlu diperbaharui secara teori pembuatan aktivitas diagramnya ya. Tapi kalau secara pembuatan gitu kan, ini judulnya praktik membuat activity diagram menggunakan Power Designer. Nah caranya seperti ini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk membuat aktivitas diagram menggunakan Power Designer, kalian bisa pakai aplikasi yang lain, silahkan kalian eksplorasi sendiri. Tapi beginilah bentuk sederhana atau bentuk yang familiar yang banyak digunakan dalam membuat activity diagram. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.